Izinkan saya akan berbagi praktek baik mengenai persiapan penyusunan Arkas Perubahan tahun 2026 berdasarkan pengalaman yang kami lakukan di PT SDN 05 Baringin. Apa yang saya sampaikan bukan berarti yang paling sempurna, namun semoga dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi Bapak Ibu dalam menyusun Arkas Perubahan di satuan pendidikan masing-masing. Sebelum melakukan perubahan Arkas tahun 2026, tentu kita perlu memahami terlebih dahulu apa tujuan dari Arkas perubahan tersebut. Tujuan yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran. Sekolah melihat kembali penggunaan dana melalui BKU setiap bulan, sehingga dapat diketahui kegiatan yang sudah terlaksana, anggaran yang masih tersedia, serta kemungkinan pemanfaatannya untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas. Yang kedua, memenuhi prioritas sekolah. Perubahan dilakukan agar alokasi anggaran benar-benar mendukung program-program utama sekolah yang akan diselesaikan pada tahun 2026. Ketiga, menyesuaikan kebutuhan real. Di sini, dalam perjalanan 1 tahun, sering muncul kebutuhan baru yang belum diperkirakan pada saat penyusunan Arkas awal. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan anggaran, menjadi solusi agar kebutuhan tersebut tetap dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih baik, sehingga lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebelum kita masuk ke aplikasi Arkas, sekolah melakukan beberapa tahapan persiapan. Langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan evaluasi terhadap Arkas atau Arkas yang sedang berjalan. Kami mencermati seluruh kegiatan beserta realisasi anggarannya. Langkah kedua, mengidentifikasi kegiatan yang belum terlaksana, baik karena perubahan kondisi, efisiensi anggaran, maupun faktor lainnya. Yang ketiga, penyelesaian anggaran. Dana yang masih tersedia kami arahkan kepada kegiatan yang lebih prioritas dan benar-benar dibutuhkan oleh sekolah. Setelah semua disepakati, langkah berikutnya melakukan input perubahan ke dalam aplikasi Arkas sesuai dari hasil pembahasan. Terakhir, hasil perubahan tersebut dibahas dan disetujui oleh tim BOS bersama komite sekolah sebagai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOSP. Dalam menyusun Arkas perubahan ini, sekolah kami tetap berpedoman kepada skala prioritas belanja. Prioritas pertama adalah pemenuhan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini akan menunjang proses pembelajaran para siswa. Di sini kami mengadakan meja dan kursi, karena di sekolah kami ada beberapa meja dan kursi yang rusak. Yang kedua, kemudian media pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar. Kami di sini mencontohkan siswa kami di kelas 5 yang tahun kemarin berjumlah 36 orang, tetapi pada tahun sekarang berjumlah 40 orang. Secara otomatis, buku yang ada di sekolah kami berkurang sebanyak 4 buah per mata pelajarannya. Pada perubahan Arkas tahun 2026 ini kami menambahkan jumlah buku tersebut. Yang kedua, pengadaan alat tulis kantor atau ATK sesuai berdasarkan kebutuhan operasional sekolah. Dan yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, khususnya yang menjadi pembinaan peserta didik dalam menghadapi kegiatan O2SN, FL2SN, dan OSN. Contohnya, kemarin peserta didik kami lolos dalam kegiatan OSN tingkat sampai ke tingkat provinsi, tetapi kami hanya menganggarkan sampai tingkat kabupaten. Pada bulan ini, sejalan dengan perubahan Arkas, kami menambahkan volume kegiatan tenaga ahli dalam pelatihan OSN tersebut untuk ke tingkat provinsi. Dan juga dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler,
seiring dengan program dari daerah dengan mengadakan silat sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah, kami juga menganggarkan tenaga ahli dalam bidang pelatihan ekstrakurikuler silat tersebut. Yang keempat, pengembangan kompetensi guru. Di sini adanya pelatihan guru seperti KKG, sosialisasi dan workshop, karena peningkatan kompetensi guru akan berdampak langsung terhadap kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran. Terlihat pada gambar ini, kami mendata buku yang kurang. Di sini kami tidak memiliki perpustakaan, hanya pojok baca. Dan ini meja kursi. Lalu di sini alat tulis kantor dan juga pembayaran listrik, internet, dan air. Yang terjadi di sini pembayaran listrik yang tidak sesuai dengan anggaran. Jadi kami melaksanakan perubahan anggaran tersebut. Lalu ini ekstrakurikuler sekolah yang kami adakan, ada tahfiz, ada karate, ada drum band sebagai ekstrakurikuler unggulan di sekolah kami. Nah, ini peningkatan kompetensi guru, KKG gugus, dan juga kegiatan sosialisasi Juknis BOS, BIMTEK, penyusunan RKAS reguler dan kinerja. Selain penyusunan anggaran, sekolah juga mempersiapkan beberapa dokumen pendukung sebagai bukti administrasi. Dokumen tersebut meliputi di sini ada berita acara, dokumen resmi, hasil rapat pembahasan perubahan RKAS yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang terkait, di mana di sini ada guru, komite, salah satu perwakilan dari sekolah dan salah satu perwakilan dari orang tua murid. Lalu notulen rapat, daftar hadir, serta foto kegiatan dalam penyusunan RKAS perubahan pada tahun 2026. Keempat dokumen ini menjadi bukti bahwa perubahan RKAS telah dibahas secara bersama-sama dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan RKAS perubahan pada tahun 2026, tentu ada kalanya beberapa kendala yang kita hadapi, baik itu dari penggunaan RKAS, sinkronisasi data, maupun pemahaman terhadap fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi RKAS. Oleh karena itu, Kemendikbudasmen telah menyediakan pusat bantuan untuk RKAS dan Markas. Di sini terlihat pusat bantuan RKAS dan helpdesk untuk menghubungi bantuan RKAS. Melalui pusat bantuan RKAS ini, Bapak Ibu dapat memperoleh berbagai informasi, di antaranya panduan penggunaan RKAS tersebut, pertanyaan yang sering diajukan, solusi atau berbagai kendala teknis yang umum terjadi, serta artikel dan informasi terbaru mengenai pembaharuan RKAS. Apabila permasalahan yang dihadapi belum ditemukan solusinya, pada pusat bantuan, Bapak Ibu dapat langsung menghubungi helpdesk RKAS ini melalui tautan hubungi bantuan RKAS. Melalui layanan helpdesk ini, Bapak Ibu dapat menyampaikan kendala secara langsung. Bapak Ibu dapat menyampaikan kendala secara langsung melalui hubungi bantuan RKAS ini. Hal-hal yang perlu disiapkan, yang pertama, nama sekolah dan NPSN, versi RKAS-nya, kronologi penjelasan singkat mengenai kendala yang dialami, tangkapan layanan, pesan kesalahan apabila ada, lalu nomor kontak email yang dapat dihubungi. Semakin lengkap informasi yang disampaikan, semakin cepat respon dari tim helpdesk dalam membantu permasalahan. Kami mengajak Bapak Ibu untuk selalu memanfaatkan pusat bantuan RKAS sebagai rujukan pertama ketika kita menemui kendala. Biasakan menggunakan sumber informasi resmi agar informasi yang diperoleh akurat, sesuai ketentuan, dan selalu mengikuti pembaharuan terbaru dalam pengembangan aplikasi. Dengan memanfaatkan pusat bantuan dan helpdesk, kita dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan anggaran RKAS dan mempercepat menyelesaikan masalah teknik serta mendukung penyusunan RKAS perubahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Ini adalah kanal informasi Arkas, di mana di sini ada pusat informasinya. Ini bentuk untuk pelaporannya, pusat bantuan Arkas, hubungi bantuan Arkas. Di sini juga ada bank jawaban Arkas, lalu media sosial tentang Arkas. Instagramnya aplikasi Arkas dan Sobat Arkas. Next, 4 tips agar bebas dan stres dalam perubahan Arkas. Yang pertama, kita gunakan fitur Siplah dan Juknis BOSP tahun 2026, yakni dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026. Yang kedua, kita bagi tugas yang jelas antara operator, bendahara sekolah, dan kepala sekolah. Yang kedua, manfaatkan komunitas K3S, MKKS, dan komunitas belajar. Yang keempat, jalin komunikasi yang baik dengan Dinas Pendidikan, dan di sini tim Arkas. Karena di sini tim Arkas akan mengesahkan atas perubahan yang kita sudah sesuaikan dengan aturan, apakah atas perubahan yang kita buat itu sudah sesuai dengan aturan atau belum, serta juga bisa menambahkan rekening belanja yang tidak ada di dalam Arkas sekolah kita. Sebagai penutup, dapat kami sampaikan bahwa atas perubahan bukan sebagai sekedar mengubah angka dalam anggaran, tetapi merupakan proses evaluasi dan perbaikan perencanaan agar penggunaan dana BOSP semakin tepat sasaran. Melalui persiapan yang matang, pembahasan bersama tim BOS dan komite sekolah, serta kelengkapan administrasi yang baik, maka Arkas perubahan dapat disusun secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan dana BOSP. Terima kasih. Semoga praktik baik yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu dalam menyusun Arkas perubahan di sekolah masing-masing.